Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel teman-teman semuanya. Jadi di konten kali ini saya bakal membahas medal event terbaru, yaitu medal eventnya si Page One dan medal eventnya si Ulti. Ikut so guys. Oke guys, kita mulai dari penjelasan fungsi trade-nya terlebih dahulu. Kita mulai dari fungsi trade-nya si Ulti. Fungsi trade-nya adalah when you knockback an enemy, jadi saat kalian membuat musuh terpental atau menyerang musuh dengan serangan yang memiliki efek knockback, kalian bakal mendapatkan pengurangan waktu cooldown skill 1 sebanyak 5%. Jadi saat kalian membuat musuh terpental, kalian bakal mendapatkan pengurangan waktu cooldown skill 1 sebanyak 5% gitu guys ya. Jadi syaratnya harus buat musuh terpental gitu ya. Kalau basic attack-nya punya efek knockback juga trait ini bisa berfungsi guys ya. Nggak harus skill gitu. Ada beberapa cara yang punya basic attack yang bisa buat musuh itu knockback gitu ya. Next teman-teman, kita masuk ke fungsi trade-nya si medalnya si Page One guys ya. Jadi ini fungsi trade-nya adalah saat kalian mengisi benderanya itu sampai full ya, benderanya itu sampai full atau pengukur benderanya itu max udah full, kalian bakal mendapatkan pengurangan waktu cooldown skill 1 sebanyak 6% guys ya. Jadi teman-teman ya, benderanya itu harus kalian isi sampai full guys ya, harus kalian isi sampai full gitu. Kalian nggak bisa misalnya nih, benderanya itu udah full duluan ya, udah full duluan. Terus kalian masuk ke bendera itu dan berharap dapat pengurangan waktu cooldown skill 1, itu nggak bisa guys ya. Jadi intinya kalian harus mengisi benderanya itu sampai full gitu. Misalnya benderanya itu tinggal 5% lagi udah mau full, terus kalian masuk ke bendera itu, maka kalian bakal bisa mendapatkan pengurangan waktu cooldown skill 1 sebanyak 6% ya. Intinya bendera itu belum full gitu. Tapi kalau benderanya itu udah full terus kalian masuk, ya kalian tidak akan mendapatkan fungsi trade ini guys ya. Trade ini tidak akan berfungsi gitu. Untuk lebih menguatkan lagi, mungkin saya akan berikan contohnya guys ya, karena mungkin di antara kalian ada beberapa yang masih kurang familiar gitu dengan fungsi trade seperti ini guys. Saya kasih contoh deh. Oke guys, jadi di sini saya bakal memberikan contoh dengan menggunakan char Lawano guys ya. Kalian bisa lihat di sini saya udah pakai medalnya si Page One guys ya. Dan di sini saya bawa medalnya si Ulti juga gitu. Walaupun yang bakal saya review fungsi trade-nya si Page One guys ya. Dan saya bakal memberikan contohnya itu mainnya di mode solo episode doang guys ya. Saya nggak mungkin mainnya di rank gitu. Jadi beban doang entar ya guys ya. Kita masuk ke solo episode. Kasihan cuy, cuma gara-gara konten kita malah jadi beban. Gitu so. Saya coba di mode ini guys ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Untuk kalian yang udah paham maksud dari penjelasan saya tadi dan udah yakin, kalian bisa skip aja momen ini guys ya. Penjelasan ini kalian bisa skip gitu. Tapi untuk kalian yang belum paham atau belum terlalu yakin, kalian bisa lihat baik-baik guys ya pengurangan waktu cooldownnya dan pengukur benderanya atau darah benderanya yang paling sering orang pakai istilahnya. Oke guys ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Supaya kalian bisa benar-benar memahami cuy. Karena memang trade-nya ini kurang familiar gitu. Makanya saya kasih contoh seperti ini. Oke, saya gunain skill 1 teman-teman ya. Udah saya gunain skill satunya. Nanti kalian lihat baik-baik ya. Cooldown skill satunya dan darah benderanya. Pengukur benderanya kalian lihat baik-baik. Begitu full langsung dapat pengurangan waktu cooldown. Nah, itu guys ya. Jadi begitu benderanya itu full, saya langsung dapat pengurangan waktu cooldown skill 1 sebanyak 6% ya. Walaupun nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu kentara teman-teman. Tapi ya karena memang 6% doang sih. Ya kalau 20% atau 15% bisa sangat terlihat proses naiknya cuy. Oke, bakal saya contohin lagi ya. Kalian bisa lihat. Nah, saya dapat pengurangan waktu cooldown lagi guys. Jadi intinya benderanya itu teman-teman nggak harus 50% kalian isi guys ya. Tinggal 10% lagi benderanya itu full, kalian tetap bisa mendapatkan trade ini gitu. Apa trade dari si medalnya si Page One ini bisa berfungsi. Jangan seperti ini guys. Kalian bisa lihat nih. Ya. Benderanya itu udah full terus kalian masuk, kalian nggak, medal itu nggak bakal berfungsi gitu ya. Trade-nya tuh. Benderanya udah full duluan cuy. Bakal saya contohin lagi ya. Saya gunain dulu skill satunya. Oke. Udah saya gunain. Tuh. Nggak ada peningkatan apa-apa teman-teman ya. Pengurangan waktu cooldown skill satunya nggak ada sama sekali. Kalian lihat tuh, nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi itu konsepnya guys ya. Apa ya istilahnya itu, kalian harus berkontribusi dalam proses pengisian benderanya gitu. Nah, saya kasih satu contoh lagi guys ya, untuk lebih menekankan penjelasannya teman-teman. Kalian bisa lihat ini si Queen. Si Queen ini punya trait saat dia mengisi benderanya full, dia bakal mendapatkan pengurangan waktu cooldown. Tapi yang membedakan adalah kalau si Queen pengurangan waktu cooldownnya itu sampai 50%. Kalau di medalnya si Page One itu 6% doang guys ya.
Saya kasih satu contohnya lagi, satu contoh ini supaya kalian benar-benar bisa membedakan ya, atau bisa melihat proses naiknya gitu guys ya. Kalau tadi yang medalnya si Page One 6% doang gitu, jadi tidak terlalu kentara prosesnya ya, tidak terlalu kelihatan bagaimana pengurangan waktu cooldownnya itu, apakah benar-benar naik atau benar-benar dapat pengurangan waktu cooldown, atau itu memang hanya kecepatan cooldownnya saja gitu. Makanya saya kasih satu contohnya lagi, kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Nah itu dia guys ya, begitu benderanya itu udah full, si Queen langsung mendapatkan pengurangan waktu cooldown 50%. Tapi lagi-lagi itu bukan pengaruh dari medalnya si Page One, melainkan si Queen memang punya trait yang seperti itu guys ya. Makanya ingat, benderanya itu harus kalian yang isi, bukan benderanya itu udah full duluan terus kalian masuk guys ya. Nah saya jelasin seperti ini supaya kalian benar-benar bisa memahami guys ya, supaya tidak ada lagi emang benar ya, makanya saya jelasin lagi guys ya. Next teman-teman, kita bahas secara tag medalnya. Ini si Ulti dan si Page One, mereka punya tag yang sama persis, 4 tag medal, yaitu Land of Wano, Animal Kingdom Pirates, Zoan, dan Tobiropo guys ya. Ini udah cukup oke banget ya, 4 tag medal ini udah cukup oke banget gitu ya. Jangan hanya 2 gitu, apalagi kalau cuma 1 guys ya, ini udah cukup oke. 3 aja menurut saya udah cukup oke gitu, asal jangan 2 sih. Dan ini fungsi Land of Wano ini menambah kecepatan cooldown speed skill 1 ya. Jadi menambah kecepatan cooldown skill 1 ya. Terus Animal Kingdom ini fungsinya menambah kecepatan cooldown skill 2 gitu. Terus yang Zoan ini menambah kecepatan cooldown dodging ya. Sedangkan yang Tobiropo ini, wah ini satu-satunya yang bukan cooldown skill atau cooldown ini guys ya, tapi ini hanya menambah kecepatan dalam mengambil bendera guys. Jadi overall ya, kalau kalian perhatikan ya, kita bisa simpulkan sama-sama bahwasanya medal ini fokusnya itu terhadap cooldown guys ya, membantu cooldown gitu ya, baik secara pengurangan waktu cooldown atau secara menambah secara kecepatan gitu guys ya. Jadi benar-benar fokusnya itu ke cooldown guys ya, karena nggak ada increase damage, nggak ada reduce damage guys ya, benar-benar fokusnya itu ke cooldown. Nah sekarang kita masuk ke rekomendasi caranya. Kira-kira cara seperti apa yang cocok menggunakan dua medal ini? Kalau kalian menggabungkan medalnya si Ulti dan si Page One ya, ini tolong di garis bawahi ya. Kalau misalnya kalian menggabungkan medalnya Ulti dan si Page One, terus kalian gunakan ke satu char, menurut saya cara yang paling cocok adalah char defender yang punya efek knockback. Char defender yang punya efek knockback guys ya. Kenapa? Alasannya karena si Ulti ini fungsi trait-nya seperti itu, harus membuat musuh terpental atau membuat musuh terkena efek knockback gitu, menyerang musuh dengan skill atau serangan yang bisa memberi mereka serangan efek knockback gitu. Kalau si Page One itu kalian harus ngisi bendera sampai full gitu, makanya saya sarankan ke defender paling cocok gitu. Kalian harus mengisi benderanya itu sampai full, baru kalian dapat pengurangan waktu cooldown skill 1 gitu. Ngapain attacker kalian pakein medal seperti ini? Daripada kalian pakein medal seperti ini, mending kalian pakein medal yang punya fungsi reduce cooldown kalau misalnya kalian membunuh gitu. Itu lebih cocok untuk attacker, lebih cocok dengan visi gameplaynya, karena kerjaan attacker memang harus ngekill gitu. Daripada jagain bendera sampai full, ngisi bendera sampai full itu nggak terlalu worth it. Atau daripada kalian pakai medal ini, mending kalian pakai increase damage gitu. Makanya saya bilang nggak cocok kalau misalnya attacker kalian pakein medal ini gitu. Untuk runner juga, kalau untuk runner kayaknya masih bisa diberi toleransi ya. Menurut saya masih oke gitu, masih walaupun nggak terlalu gimana banget gitu, masih boleh lah. Karena kadang-kadang ada beberapa runner yang begitu dia ngambil bendera, khususnya bendera di base ya, bendera di base musuh, begitu mereka ambil, mereka isi dulu sampai penuh. Ada beberapa runner yang seperti itu kalau mainnya gitu ya, beda-beda usernya gitu guys ya. Nah kalau untuk runner seperti itu permainan kalian, itu masih boleh guys ya. Atau misalnya si Paduka Snakeman yang Maharol, yang kalau ngambil bendera pertama dia bakal ngisi darah benderanya ya, dia bakal ngisi darah benderanya sampai full ya. Kalau misalnya kalian mau main gameplay seperti itu boleh gitu. Attacker juga kalau mau kalian pakein medal seperti ini juga bisa gitu. Kalian bakal dapat pengurangan waktu cooldown skill 1 kalau benderanya itu full gitu. Tapi kan sayang banget gitu, kalian attacker gitu, damage kalian itu benar-benar lebih banyak dibanding defender dan runner gitu. Ngapain kalian pakai medal seperti ini? Daripada kalian pakai medal seperti ini, makanya saya rekomendasikan mending pakai medal yang setiap kalian ngekill, kalian bakal dapat pengurangan waktu cooldown setiap kali ngekill syaratnya, daripada kalian harus ngisi bendera gitu guys ya. Dan kalau misalnya ya kalian hanya mau pilih salah satu di antara medal ini untuk attacker, ini saran saya kalian pilih aja medalnya si Ulti. Misalnya kalian mau pakai untuk si attacker, kalian pakein aja untuk
medalnya itu si ulti, karena fungsi trade-nya masih cocok untuk attacker. Tapi attackernya itu juga harus punya fungsi trade, harus punya serangan atau skill yang bisa membuat musuh terknockback ya, membuat musuh terpental guys ya, supaya kalian bakal mendapatkan pengurangan waktu cooldown skill 1 sebanyak 5%. Nah, pertanyaannya mungkin di antara kalian ada yang bingung juga. Kira-kira kalau mau dipakein medalnya si ulti, alternatif untuk mengganti medalnya si Petsuan, kira-kira apa yang bagus bang? Nah, saran saya untuk kalian ganti medalnya si Petsuan dengan medalnya X-Drake. Oke, medalnya si X-Drake itu punya fungsi trade. Setiap begitu kalian menyerang musuh di sekitar area benderanya, kalian bakal mendapatkan increase damage 5% gitu ya. Jadi itu ada increase damage-nya. Jadi lebih cocok untuk attacker gitu. Jadi kalau misalnya untuk attacker, kalian bisa pakein medalnya si ulti, kalian gabungkan dengan X-Drake. Jangan dua-duanya gitu ya. Menurut saya kurang worth it guys ya. Menurut saya ya. Ini pandangan saya teman-teman. Nah, tapi teman-teman yang harus kalian ingat juga, kalau misalnya kalian mau pakein ke defender, harus kalian ingat bahwasanya medal ini tidak punya fungsi reduce damage. Oke? Tidak punya fungsi reduce damage. Jadi kalau kalian rasa bahwa defender kalian itu udah terlalu tebal dari secara trade, dan kalian rasa itu udah cukup oke, dan kalian mau pakai, ya udah guys ya, nggak apa-apa kalian pakai aja. Tapi kalau kalian mau pakai medal ini, terus kalian rasa defender kalian masih terlalu tipis, terlalu lemah, jangan guys ya, mending pakai reduce damage gitu. Tapi kalau kalian rasa medal defender kalian secara trade udah cukup tebal, ya udah kalian gas aja guys ya. Dan terakhir juga saya mau ngingetin kalian, kalau misalnya akun kalian itu masih kecil ya, kalian nggak punya medal lain, terus kalian mau pakai medal ini, itu it's okay guys ya, gas aja gitu ya, karena akun kalian masih kecil gitu. Kalau akun kalian itu udah gede dan udah punya berbagai macam medal, nah baru kalian bikin set medalnya guys ya. Nah oke guys, hanya ini yang bisa saya sharing dalam konten pembahasan medal event kali ini. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa membantu kalian. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, dan sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santun.